Bagian ke-8 tutorial Arsiket 16. Bagian ini kita akan membuat balok lantai, plat lantai, dan ring bulk. Kita masuk kepada denah dengan menekan F2. Kemudian pindah pada story lantai 1, double klik story lantai 1. Tapi sebelumnya kita akan membuat beberapa layer tambahan. Masuk ke dalam layer manager dengan Ctrl L. Kemudian new, masukkan beton balok anak. Itu 25. Oke, kemudian new lagi, beton ring bulk 25. Oke, dan new lagi, itu beton ring bulk 15/20, beton ring bulk biasa. Kemudian oke, dan oke. Untuk balok lantai dimensinya adalah 20-35. Kita masuk ke beam tool, double klik beam tool. Ketinggiannya H-nya 35 untuk balok lantai. Lebarnya adalah 20. Kemudian ketinggian levelnya adalah 300, tepat pada level lantai 2. Model atau skin materialnya kita pakai Source Stucco White. Dan terakhir layernya adalah beton balok lantai 20-35. Kemudian oke. Dan jika kita menggunakan single metode single, kita bisa menariknya, klik, kemudian klik. Begitu juga yang ini, klik, kemudian klik. Tapi jika kita menggunakan metode chain, akhir dari finishingnya harus diklik 2 kali. Ini berlaku untuk semua objek, tembok maupun slab. Klik, kemudian klik, putar, klik, dan penghujungnya kita klik 2 kali. Klik 1 kali, kemudian klik lagi untuk mengakhiri. Untuk tengahnya, taruhlah kita menggunakan metode single. Klik dari kolom teras dan sampai ke belakang. Oke, jika ada perubahan, misalnya balok lantai ini belum sampai ke ujung, kita skip 1 kali untuk keluar dari menu beam, pilih, kemudian klik, dan tarik, lalu klik. Oke, selanjutnya adalah membuat balok anak, tapi sebelumnya kita akan memakai lantai 2 sebagai referensi. Klik kanan lantai 2, kemudian pilih Show as Trace Reference agar lantai 2 menjadi referensi. Masuk ke beam tool, double klik. Balok anak ketinggiannya H-nya 25, lebarnya tetap 20. Untuk project zero-nya tetap 300 pada level 2 lantai 2. Pada level lantai 2. Yang diganti adalah layernya, yaitu beton balok anak 20-25. Oke, untuk balok anak kita hanya memerlukan di beberapa tempat. Jika pemilihannya dirasakan sulit, hidupkan snap to grid. Oke, kemudian di sini, lanjut di sini. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, jika dirasakan perlu untuk membuat balok anak. Kita pindahkan marker section ini untuk bisa melihat potongannya dengan jelas. Pilih Ctrl D, klik, tarik, dan klik. Skip 1 kali, lalu kita bisa matikan snap to grid. Kemudian masuk kepada sectionnya, double klik S01 section. Terlihat bahwa pada potongan ini beton ditembusi oleh oleh tembok. Ini karena priority dari tembok lebih tinggi dari beton. Untuk memperbaikinya, kita kembali ke F2. Pada lantai 1, kita pilih salah satu tembok lantai 1, lalu kita rubah priority-nya menjadi lebih rendah. Dengan fungsi find, Ctrl F. Kemudian dengan pick parameter, pilih salah satu
tembok, klik. Kemudian kita tambahkan satu parameter dalam pemilihan, kita add, pilih layer. Jadi yang dipilih hanya tembok yang layer tembok lantai 1. Kemudian untuk lebih spesifik, kita dapat menambahkan beberapa parameter lagi, misalnya add. Kemudian kita pilih height, ketinggian 300. Artinya bahwa yang dipilih adalah objek wall, kemudian layernya tembok lantai 1, dan ketinggiannya adalah 300. Kemudian kita klik select element. Semua tembok pada layer tembok lantai 1, kemudian dengan ketinggian 300 terpilih. Masuk kepada menu editing, Ctrl T. Pada struktur, kategori struktur, pada wall priority kita turunkan slider ini menjadi 2, kemudian oke. Skip satu kali, kemudian kita pindah ke lantai 2, double klik story lantai 2. Sementara ini kita dengan pick parameter dan kita pilih tembok lantai 2 salah satu. Untuk lantai 2 ada tembok yang ketinggiannya tidak 3 meter. Ketinggian dari railing ini hanya 90 cm. Maka parameter height kita hapus, pilih parameter height, kemudian remove. Lalu klik select element. Masuk kepada editing, Ctrl T. Demikian juga wall priority-nya kita turunkan menjadi 2. Oke. Skip satu kali, kemudian F6. Dan terlihat bahwa priority dari beton telah lebih besar dari priority dari tembok, sehingga beton menembusi tembok. Tutup. Selanjutnya adalah kita membuat ring bulk. F2 pada story lantai 2, kita masuk kepada beam tool, double klik. H-nya 25 untuk ring bulk struktur, lebarnya 20, to project zero tepat pada 600. Kemudian layernya diganti yaitu beton ring bulk 2025. Oke, dan kita menarik semua beton struktur untuk ring bulk. Hidup kembali, snap to grip. Oke, dengan metode chain biar lebih cepat. Ya, akhiri dengan 2 kali. Kemudian dengan metode single kita buat yang sisanya. Selanjutnya adalah ring bulk biasa. Itu berarti kita harus merubah layernya menjadi ring bulk 1520. Double klik beam tool, kemudian ketinggiannya diganti 20, H-nya maksudnya diganti 20, lebarnya 15. Kemudian layernya diganti beton ring bulk 1520. Oke. Dan kita masukkan semua ring bulk non struktur. Oke. Berikutnya adalah membuat plat lantai. Ketebalan plat lantai adalah 12. Kita menggunakan slab. Double klik slab. Kemudian ketebalan kita masukkan 12. Sedangkan ketinggian levelnya to project zero. Masukkan 300 tepat untuk level lantai 2. Kemudian modelnya kita gunakan katakanlah surf stucco white, dan layernya kita gunakan beton plat lantai 2. Kemudian oke, kita matikan snap to grip. Kita akan menarik slab dengan metode ini poligonal.
klik metode poligonal. Kemudian dengan menggunakan mouse kita membuat lantai 2. Oke. Oke, skip 1 kali dan kita pilih. Kita melihat bagaimana setelah kita membuat plat, apakah telah terisi sesuai dengan yang kita inginkan. Ada satu kesalahan bahwa void ini masih terisi dan ada beberapa yang belum presisi. Kita bisa langsung menggesernya, klik titik vertexnya, kemudian langsung ke sudut. Demikian juga yang di sini agar penuh. Dan untuk void ini kita tambahkan satu vertex di sini, klik satu vertex yang ini dalam keadaan terpilih. Jika curve edge-nya terpilih, dia akan membuat arsitek akan membuat edge lengkungan. Tapi jika insert new node yang terpilih, maka kita akan bisa menambahkan satu vertex. Klik, kemudian tambahkan satu vertex lagi di sini, node, sejajar dengan balok lantai. Kemudian pilih dari tengah dan kita masuk ke dalam. Demikian juga ini. Ya. Jika telah sesuai dengan keinginan kita skip dan kita bisa melihatnya secara 3-dimensional dengan menekan F5. Dengan orbital, kita putar dan melihat. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kembali F2. Selanjutnya adalah membuat plat teras. Klik kembali, lihat bahwa plat teras belum ada. Kemudian kita hidupkan lantai 1 sebagai referensi, yaitu klik kanan story lantai 1, kemudian show as trace reference agar kita bisa melihatnya. Kita bisa merubah dari lantai 2 yang ada, tapi kita juga bisa membuatnya baru. Jika kita merubahnya, kita tinggal menambahkan node dan menariknya. Misalnya ini, kita tambahkan salah satu node, klik, kemudian pilih salah satu titik. Kita tambahkan node sini, kemudian kita pilih, tarik, dengan menahan shift, kita tarik dan klik. Kemudian demikian juga yang ini, klik, kemudian tahan shift dan klik referensi yang sebelah kiri. Ya, demikian. Atau mungkin kita akan membuat ini juga plat penutup untuk melindungi jendela pada lantai 1. Kita tarik sini, keluar, kemudian ini ditarik dan jika ada kekurangan, diperbaiki. Oke, mungkin seperti itu. Skip dan F5. Yep. Jika kita ingin menambahkan sebuah untuk penutup,
pada jalan masuk selasar ini bisa kita tarik lagi. Kembali F2, pilih kembali plat lantai, kita geser note ini kira-kira 75 cm sambil menahan shift, ketik D, kemudian 70, dan note yang ini kita klik, tarik sambil menahan shift, dan klik titik referensi yang sebelah kiri. Oke, escape dan F5. Ya. Demikian untuk plat lantai.